Selamat siang, perkenalkan nama saya Aryo Juniarto Wicaksono dari UT Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Sekarang saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu basis data menggunakan MySQL. Ya, tugasnya itu ini teman-teman ya, nih entity IRD-nya rumah sakit ini ya teman-teman. Eh, dari IRD ini ntar kita akan buat SQL-nya, gitu teman-teman. Oke. Yang pertama kita harus buka XM dulu kayak gini. Terus untuk Apache sama MySQL-nya di start ya. Ini saya udah start duluan ya. Nah, harus di start dulu supaya ntar bisa bisa dipakai MySQL-nya. Habis itu kita buka ke ini teman-teman localhost php myadmin ya. Ini untuk tabel pasien saya udah bikin karena tadi pas awal-awal itu sempat error. Saya nggak tahu kayaknya ada update terbaru jadi pada saat bikin tabelnya nama tabelnya harus dikasih curug gitu ya, tanda curug gitu yang di sebelah nomor satu tuh, di sebelah tombol satu di keyboard itu kan ada lambang curug itu yang di bawah tuh kayak gitu. Soalnya tadi kalau misalkan pakai ditulis doang tapi nggak pakai tanda curug error. Jadi tadi ini udah jadi nih ID pasien, nama pasien, alamat pasien dan jenis kelamin ya udah dibuat untuk apa namanya untuk primary key-nya itu ini di ID pasien ya teman-teman. Oke, habis itu kita bikin baru lagi. Oke, kita bikin baru lagi. Habis habis Oke, habis pasien kita bikin daftar ya, teman-teman. Oke, kita bikin tabel daftar ya, berarti create table. Nah, ini tuh harus gini teman-teman. Kalau misalkan update, kayaknya sih update terbarunya apa ya? Saya juga nggak begitu ngerti ya. Dia tuh harus ada lambang curugnya gini teman-teman. Kalau misalkan cuman ditulis, let's say kayak daftar ya, daftar. Nah, ntar error pas kita kirim tuh ntar di sini merah gitu error. Tadi tuh akhirnya saya coba pakai tanda ini bisa. Saya itu nggak tahu kenapa soalnya saya lihat di beberapa tutorial sama lihat di bukunya itu nggak perlu pakai tanda curug. Tapi pas saya praktek harus pakai tanda curug. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih ngerti ya bisa ntar komen di video ini ya. Oke, habis itu kita bikin daftar ya, tabel daftar. Eh, da- da- Daftar. Pakai tanda curug kayak gini teman-teman. Kalau kagak pakai tanda curug error dia. Tuh ini. Oke, daftar di tabel daftar itu ada ID daftar ya teman-teman ya. ID eh, ID daftar. Oke, ID sebentar ya teman-teman ya. Ada ID daftar. eh Itunya kita pakai integer ya teman-teman, integernya kasih 3 aja, hemat memori ya kan. Terus dijadiin primary key ya, primary key. Ah, terus dikasih auto increment juga, auto increment. Oke. Terus habis ada daftar ID daftar ya. Ada habis ID daftar itu ada ID pasien, ID pasien. Ya, ID pasien. ID pasien.
Nah, ini biasanya juga integer. Biar ntar ya teman-teman biar ngikutin lagi. Oke. Integer juga 3. Tapi tadi ini jadi foreign key ya, jadi kita nggak begitu. Jadi ID pasiennya nggak kita jadiin primary karena ntar dia bakal jadi foreign key karena ini kan punyanya si pasien ya teman-teman. Terus habis itu ada ID, alah, admin. Iya, oke. Dikasih integer juga, kasih 3 aja, kalem. Habis itu udah, mudah-mudahan bisa nih teman-teman ya. Kagak error lagi, capek dari tadi siang, Bro. Boom, bisa, Bro. Go, bisa. Jadi tuh pas kita pengen bikin tabelnya nih, kudu ada tanda curug kayak gini, Bre. Kalau kagak ada, merah. Mantap. Dari tadi siang, Bro. Oke, kita pasien udah, daftar udah, bikin baru lagi pakai SQL. Sebenarnya bisa aja sih pakai kayak gini, pakai apa namanya struktur kayak gini. Cuman ya lebih ya karena disuruh pakai ngikutin di buku kan pakai query ya. Jadi kita ngikutin yang ada di buku aja pakai query teman-teman. Eh, habis daftar apa lagi? Daftar udah, oke. Administrator. Create table kasih tanda curug administrator. Administrator. Nah, no. Oke, jangan lupa kasih. Oke. Untuk administrator itu ada, sebentar ya teman-teman lihat dulu di apa namanya di soalnya. Administrator ada ID admin, ada nah, ada ID admin, ID admin, oke. Ini di ID adminnya ini kita bakal jadiin primary key ya teman-teman. Dikasihin kasih 3 aja. Kenapa 3? Biar irit teman-teman. Irit memori terbatas. Terus habis itu dijadiin primary key ya kan, primary key. Nah, primary key itu juga dikasih auto increment. Oke. Oke udah. Terus habis itu habis ini nama admin ya, nama admin ini teman-teman. Oke, nama adminnya kita kasih varchar lah, varchar. Untuk atasnya kita kasih berapa ya, kasih 30 aja, kasih 30 biar nggak terlalu banyak, nama doang panjang-panjang. Sama waktu jaga, waktu jaga. Oke, waktu jaga nih, ID admin waktu jaga. Oke, waktu jaga kita kasih var var maaf teman-teman batuk, kita kasih cepet. eh udah ID admin, oke, nama admin oke, waktu jaga oke. Ini kita save, kirim. Ya, apalagi pun. Oh, kurang ini teman-teman, kurang ini tes. Ya dong, ya kan?
Farvar, farcar, farvar. Noun. In, oke. Bener dong. Yo, ya. Dari tadi, sumpah teman-teman, dari tadi siang. Kemarin siang lah lebih tepatnya. Admin daftar pasien. Admin daftar pasien. Admin daftar pasien. Habis itu kita dokter admin ya teman-teman. Dokter admin. Tabel dokter dulu lah kali ya. Dokter dulu. Nah, ini bisa aja sih langsung kayak gini teman-teman nih. Cuman karena di buku disuruh pakai query jadi ya udah lah ya. Ada lebih enak pakai yang pilihan tadi ya, tinggal ngisi-ngisi doang. Oke, sekarang kita pakai tabel dokter ya teman-teman. Oke, kita create tabel pakai tanda curug. Jangan lupa dokter. Kan kasih alah kasih tanda kayak gini. Nah, oh, oke, dokter ada apa? Dokter ada buset. Banyak juga ya. Dokter ada ID dokter ya, biasa. Yang jadi ntar kita jadi apa namanya? Jadi primary key teman-teman ya. Ntar kasih kita kasih 3 aja. Primary key auto increment. Nah, ya, itu increment bla bla bla. Oke, terus nama dokternya pasti setiap dokter pasti punya nama. Nggak punya nama gimana? Nama dokter. Nama dokter kasih varchar, kita kasih apa ya? Nama dokter sama aja 30 lah. 30 aja ngikutin aja udah. Oke, varchar nama dokter udah. Alamat dokter. Alamat dokter kasih varchar juga, kasih cepek lagi. Samain temen-temen ya. Terus habis itu tanggal lahir. Tanggal lahir kita kasih date. Yuk. Nanti kita pakai tanggal gitu teman-teman. Yuk. Terus nomor HP. Nomor HP dokternya ya. Nomor dokter, nomor HP. Nomor HP itu kita kasih varchar. Varchar tapi kita kasih berapa? 15. Oke. Eh spesialis ya. Spesialis si dokternya, kasih varchar juga. Varchar, oke. Kasih berapa ya? Spesialis 15 saja. Oke, habis spesialis. Waktu kerja. Pusing. Waktu kerja kasih varchar. Kasih varchar. Varchar apa varchar? Varchar. Nah, varchar kita kasih cepet. Boom. Oke. ID dokter bentar. Cek lagi teman-teman. Daripada nanti ke depannya ya kan. ID dokter, oke. Nama dokter, oke. Nama dokter, alamatnya, ID dokter, nama dokter, alamat, oke. Tanggal lahir, tanggal lahir, ada nggak? Tanggal lahir, ya ada tanggal lahir, nomor HP, oke. Spesialis, sama waktu kerja ada. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Oke. Oh, iya. Oke. Dan apa pula wahai kebenaran? Line 9. Oh, iya. Kalau terakhir nggak usah pakai koma. Yo, imamen. Udah panik aja saya. Maaf teman-teman ya panik. Soalnya dari tadi error mulu, sumpah. Bingung saya. Administrator udah, daftar udah, dokter udah, pasien udah, berarti tinggal dokter admin. Satu, dua, tiga, ada 6 biji, teman-teman. Oke, kita pakai SQL tetap ya. Waduh, ini semua udah pakai SQL. Nggak apa-apa. Menurut aja kita mah. Daftar udah, daftar dokter pasien udah, habis itu kita dokter admin ya teman-teman. Create table lagi. Create table lagi ya kan, tanda curug jangan lupa daripada error ya kan. Dokter dokter underscore admin. Oh, ya kan. Terus habis itu ada ID dokter, ID admin sama ID data. Ada ID besar teman-teman. Dokter admin kan ya? Dokter admin oke, dokter admin. Ada ID data. Oke, ID underscore data. Kita kasih integer, kasih 3 lagi, samain aja teman-teman, nggak usah dibeda-bedain biar kagak pusing. Kita jadiin primary key ya, primary key. Terus auto increment boom ya kan. Bentar teman-teman, masih gini dulu. Oh, increment bla bla bla. ID dokter. Dokter admin ada ID. Dokter dokter admin, dokter admin. Bentar teman-teman. Saya lihat soalnya dulu. Takutnya salah. Mouse tadi lagi. Pusing. Dokter admin. Ada ID dokter. Oke, ada ID. ID admin. ID admin. Gini teman-teman. Oke, ada ID data, ID dokter, ID admin. Oke. Oke, primary key-nya mana ini? Boom. Yoks, mamen. Oke, satu lagi. Pakai SQL lagi.
kan habis dokter admin, pasien dokter. Kita bikin lagi create table tanda curug, jangan lupa pasien underscore dokter ya kan, jangan lupa kasih ini lagi. Nah, biar kagak error, pusing kalau error teman-teman. Oke, ah ah oke, ID dokter ada, pasien dokter itu ada. Pasien dokter itu ada, bentar saya lihat dulu soalnya teman-teman. Pasien dokter ada ID doang ibaratnya lah itu teman-teman. Kita kasih integer, kasih 3, samain ya teman-teman. Oke, biar gampang, kasih aja primary key lah. Oke, terus jadi auto increment juga, boom. Terus ada ID dokter, ID lah. ID dokter kasih 3, oke. Terus ID pasien ID pasien integer kasih 3 juga, deh kasih 3, boom. ID pasien, habis ID pasien waktu pemeriksaan di sini kita pakai date ya teman-teman, karena jadwal pemeriksaan gitu ya teman-teman. Terus resep obat ya teman, kita pakai varchar, kita kasih cepet aja lah, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita cek dulu, takutnya ada yang salah. Kalau salah kudu pakai alter segala macam. Oke, pasien dokter ID dokter, ID pasien waktu pemeriksaan, resep. Oke, boom, sip. Habis itu kita cek dulu kali tuh, biar enak. Sebentar teman-teman ya, kita cek dulu udah sesuai sama itunya belum, urutannya. Daftar ada di daftar ada di sini kan, pasien di bawahnya. Ini harus ngikutin soalnya teman-teman, biar gampang. Terus ada administrator ya sini teman-teman. Halo. Nah, administrator, ada dokter admin. Bawa dulu. Nah, ini dia. Ini persoalan apa? Terus ada ini pasien dokter sama dokter oke. Ini teman-teman, ntar untuk ini kayak gini. Oke, kita lihat dulu daftarnya. Di daftar ada ID daftar, ada ID admin, oke, sama ada ID pasien. Daftar, admin, pasien, semuanya 3, oke. Di pasien ada ID pasien, sama nih 3 nih, oke.
Terus ada nama pasien, pasien punya nama, ya kan? Terus ada jenis kelamin, sama alamat pasien. Ini ada PL, ini maksudnya perempuan atau laki-laki gitu ya teman-teman. Terus ada pasien dokter, ada ID, ada ID dokter, oke, ada ID pasien, ada waktu pemeriksaan, oke, sama resep. Oke, ada dokter, ini paling banyak, ada ID dokter, ada nama dokter, ya, ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, spesialis ada, nomor HP ada waktu kerja ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke teman-teman, kayak gitu. Teman-teman, apa namanya, untuk tabel-tabelnya ini udah diatur kayak gini ya teman-teman, ya, berdasarkan sama IRD-nya. Sekarang kita akan bikin relation-nya gitu teman-teman. Nah, sebelum kita bikin relation-nya, kita harus bikin foreign key-nya dulu. Untuk ngebikin foreign key-nya ini kita pakai index ya teman-teman. Caranya itu untuk di misalkan kayak di dokter admin gini ya. Untuk di dokter admin itu foreign key-nya itu ada di ID dokter, sama di ID admin. Kasih indeks gini ya teman-teman. Nah, kayak gini. Terus habis itu di tabel daftar ya teman-teman. Tabel daftar. Nah, kayak gini teman-teman, di struktur yang salah tadi. Eh, di tabel daftar ya, ini teman-teman, daftar ya. Untuk foreign key-nya itu ada di ID pasien. Kasih indeks gini teman-teman. Kasih indeks, terus ada di ID admin. Kasih indeks juga. Nah, kayak gini teman-teman. Terus habis itu ada di tabel pasien. Tabel pasien kayak gini. Kita struktur. Nah, untuk foreign key-nya itu ada di pasien dokter. Salah. Di pasien dokter. Nah, ini. Tabel pasien itu ada di ID dokter. Indeks ini teman-teman. ID dokter itu kan sama ID pasiennya. Jadiin foreign key. Masih indeks kayak gini teman-teman. Biar jadi foreign key. Jadi ada 3 tabel ya, yang itu tabel dokter admin, foreign key-nya ID data, apa namanya, primary key-nya ID data, foreign key-nya itu ID dokter, ID admin. Oke, terus tabel di tabel dasar itu primary key-nya itu ID daftar, foreign key-nya itu ID pasien sama ID admin. Terus di pasien dokter primary key-nya itu ID,
foreign key-nya itu ID dokter sama ID pasien gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita lihat desainnya berbum. Oke, habis itu kita bikin relasinya teman-teman. Create relationship. Misalkan di ID pasien kita kasih cascade kayak gini teman-teman. ID pasien ke ID pasien kayak gini teman-teman. Terus habis ID pasien itu ID admin ya. Cascade, cascade. Oke, kayak gini teman-teman nih. ID admin ke ID admin, gini teman-teman. Oke. Terus terus kita bikin relasinya lagi. ID admin ke ID admin. Ini cascade. Ini ya teman-teman pilih yang ini cascade ya, cascade ini yang paling atas lah. Tuh, tadi ya bikin relasinya kayak gini teman-teman. Terus habis itu kita ID dokter, create relationship, pilih ID dokter ini, pilih kunci rujukan ke foreign key-nya ID dokter. Cascade juga. Oke. Ini teman-teman ya, ID dokter. Nah, ini biar enak. ID dokter ke ID dokter gitu, teman-teman. Terus dari ID dokter ini ID dokter ke ID dokter. Kayak gini teman-teman. Nah, oke. Ini ya ID dokter ini foreign key-nya dokter admin juga, pasien dokter juga gitu teman-teman. Oke. Terus habis itu ID pasien kita kasih relasinya. Pasiennya karena kunci rujukan, foreign key-nya ke ID pasien. Kita kasih cascade, kita kasih cascade. Oke. Ini teman-teman. Pasien, pasien, ID pasien. Oke. Bentar teman-teman ya, dicek dulu. Dokter admin. ID dokter, ID dokter, ID. Oke. Terus scoring di daftar ini daftar itu ID pasien sama ID-nya admin. Admin tuh dari sini, pasien dari sini. Oke, terus tabel pasien dokter itu foreign key-nya itu ID dokter. ID dokter itu dapat dari ID dokter yang ada di dokter. Terus ID pasiennya jadi foreign key juga dapat dari si pasiennya kayak gini teman-teman. Oke. Jadi begini apa namanya relasinya, relasi antar datanya atau relasi database-nya bentuknya kayak gini teman-teman. Habis itu udah selesai ya teman-teman. Untuk apa ya, udah kan ya, udah jadi udah gitu doang.
cara bikin apa namanya relasi datanya pakai MySQL di PHP MyAdmin kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, makasih banget. Dan juga kalau misalkan ada salah atau koreksi atau mungkin ada tambahan bisa langsung aja eh, ditulis di kolom komentar teman-teman. Makasih banget teman-teman yang udah nonton semua. Nama saya Aryo Juniarto Caksono dari UT Jakarta jurusan Sistem Informasi. Sekian dari saya, selamat siang teman-teman. Makasih semuanya.